warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nesy Menko, Kepala SLD Khusus Autis Kia Manado. Dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kebutuhan belajar setiap murid pasti berbeda. Hal ini terkait dengan kemampuan akademik, karakteristik yang disandang, minat dan bakat, kesiapan belajar, bahkan gaya belajar yang tidak sama. Sehingga sederhananya, pembelajaran berdiferensiasi bagi murid berkebutuhan khusus adalah pembelajaran yang harus bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi bagi murid autis, maka sebagai kepala sekolah ada beberapa hal yang harus saya lakukan dan pastikan pelaksanaannya, yaitu bagi murid baru, tahapan yang pertama, mempelajari rekomendasi profesi lainnya seperti dokter tumbuh kembang anak, psikolog, psikiater anak, dan profesional lainnya yang dibawa saat murid mendaftar sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, klasifikasi dari kebutuhan khusus yang disandang murid, serta rekomendasi lainnya terkait keadaan murid. Tahapan yang kedua, memantau pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Observasi awal ini dilakukan selama 1 minggu pertama sambil mengisi instrumen observasi. Hal ini bertujuan untuk cross-check atas rekomendasi yang diberikan profesi lainnya. Juga bagi murid yang sebelumnya belum pernah ada pemeriksaan dari profesional lainnya. Tahapan yang ketiga, memantau pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan kemampuan kognitif setiap murid. Tahapan yang keempat, bersama wali kelas mendiskusikan hasil rekomendasi profesi lainnya, hasil asesmen diagnostik kognitif, dan hasil asesmen diagnostik non-kognitif untuk penentuan fase capaian pembelajaran murid. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan ini, bertujuan untuk mengetahui apakah murid akan dilayani pembelajarannya oleh satu guru dengan maksimal 5 murid dalam satu kelas atau satu guru dengan satu orang murid. Bagi murid yang naik kelas dan naik jenjang, tahapan yang pertama, memantau penyusunan asesmen diagnostik kognitif dan pelaksanaannya. Tahapan yang kedua, bersama wali kelas, mendiskusikan hasil asesmen diagnostik kognitif. Kedua tahapan ini bertujuan untuk penentuan fase capaian pembelajaran murid. Semua hasil dari pelaksanaan tahapan-tahapan ini menjadi aspek penting ketika menyusun kegiatan pembelajaran dalam modul ajar, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya kita masuk pada tahapan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan. Tahapan pertama, merancang alokasi waktu. Berdasarkan struktur kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana alokasi waktu untuk proyek 20-30% dari keseluruhan jam pelajaran. Maka untuk pelaksanaan proyek di sekolah kami dilakukan pada setiap minggu terakhir. Semester 1, 4 minggu, dan semester 2, 5 minggu. Totalnya 9 minggu per tahun. Ini diberlakukan pada semua kelas dan semua jenjang. Tahapan yang kedua, membuat tim fasilitasi proyek. Sebagai kepala sekolah, saya membuat surat keputusan tentang tim pelaksana proyek. Setiap tema yang dipilih ada timnya tersendiri. Hal ini dilakukan agar dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran termasuk pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif proyek berjalan seperti yang diharapkan. Tahapan yang ketiga, mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan proyek. Saya bersama dengan tim pelaksana melaksanakan rapat yang membahas hal-hal penting untuk mengidentifikasi kesiapan pelaksanaan, di antaranya karakteristik murid, klasifikasi, kemampuan akademik murid, kemampuan motorik, SDM tenaga pendidik, dan tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan fasilitas yang dimiliki sekolah. Tahapan keempat, menentukan tema proyek. Isu lingkungan yang saat ini menjadi perhatian secara global yang juga menuntut peran serta semua orang termasuk murid autis, yaitu masalah sampah. Maka ditetapkanlah salah satu tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Tahapan kelima, menentukan topik spesifik. Hasil rapat ditentukan topik, manfaatkan kembali sampah untuk kelestarian lingkungan. Di dalam rapat juga dibahas dimensi profil pelajar Pancasila dan sub-elemen yang disasar.
Tahapan yang keenam, mendampingi tim pelaksana merancang modul project. Dalam tahapan ini kami melaksanakan workshop penyusunan modul ajar project dengan mendatangkan akademisi, yakni dosen pendidikan luar biasa yang juga merupakan instruktur nasional sekolah penggerak. Ini adalah modul ajar project yang kami buat dalam tema gaya hidup berkelanjutan, topik manfaatkan kembali sampah untuk kelestarian lingkungan, di mana dimensi profil pelajar Pancasila, elemen profil peserta didik Pancasila, sub-elemen profil pelajar Pancasila, dan target capaian pembelajaran dapat kami deskripsikan seperti dalam tabel di bawah ini. Dan untuk modul ajar project akan kami paparkan lebih lanjut dalam tahap pelaksanaan project. Kita masuk dalam tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diawali dengan asesmen diagnostik, baik asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Tahap pengenalan atau orientasi bertujuan mengenali dan membangun kesadaran murid terhadap isu sampah dan dampak buruk terhadap lingkungan. Kegiatan pembelajaran 1 menonton video tentang bahaya membuang sampah secara umum 2JP. Kegiatan pembelajaran 2 menonton video tentang bahaya sampah yang bisa menyebabkan banjir 1JP. Kegiatan pembelajaran 3 menonton video tentang bahaya sampah yang bisa mencemari air 1JP. Kegiatan pembelajaran 4 menonton video tentang bahaya sampah yang bisa mencemari tanah 1JP. 4 kegiatan pembelajaran ini melibatkan semua murid di jenjang SDLB, SMPLB, dan tahap kontekstualisasi yang bertujuan agar murid dapat mengkontekstualisasi masalah sampah di lingkungan terdekat. Kegiatan pembelajaran 5 memilah sampah organik dan anorganik 1JP yang dilibatkan semua murid. Kegiatan pembelajaran 6 membuang sampah sesuai jenisnya, organik atau anorganik 1JP yang dilibatkan semua murid. Kegiatan pembelajaran 7 menonton video cara memanfaatkan sampah dengan cara reduce, reuse, recycle 2JP yang dilibatkan semua murid SMPLB dan SMALB. Kegiatan pembelajaran 8 membawa botol plastik berbagai ukuran dari rumah yang dilibatkan semua murid di semua jenjang. Kegiatan pembelajaran 9 jalan sehat sambil memungut sampah 2JP yang dilibatkan semua murid di semua jenjang. Tahap aksi yaitu memanfaatkan kembali botol plastik menjadi barang yang memiliki nilai. Kegiatan pembelajaran 10 memotong botol plastik dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan 5 pertemuan kali 4JP yang dilibatkan murid yang tidak ada hambatan pada motorik halus dan sudah memahami bahaya menggunakan pisau cutter. Kegiatan pembelajaran 11 membuat prakarya dari tutup botol plastik 2 pertemuan kali 2JP yang dilibatkan semua murid TKLB. Kegiatan pembelajaran 12 melilitkan benang rami pada botol plastik yang sudah dibentuk 5 pertemuan kali 4JP yang dilibatkan semua murid karena cenderung mudah dikerjakan dan juga untuk melatih fokus serta kesabaran. Kegiatan pembelajaran 13 memberi hiasan pada produk 3 pertemuan kali 2JP yang dilibatkan murid yang memiliki ketertarikan pada seni rupa karena lebih mudah untuk dibimbing dan diarahkan. Kegiatan pembelajaran 14, asesmen formatif dalam bentuk observasi selama pelaksanaan pembelajaran yang dilibatkan semua murid pada semua jenjang. Yang terakhir, tahap refleksi berupa hasil karya murid serta pameran hasil karya. Kegiatan pembelajaran 15 asesmen sumatif atas karya yang dibuat setiap murid 1JP. Kegiatan pembelajaran 16 pameran hasil karya 8JP. Yang dilibatkan dalam 2 kegiatan pembelajaran ini adalah semua murid di semua jenjang. Dalam kegiatan pameran kami disponsori oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan tempat pelaksanaan kegiatan disponsori oleh Manado Town Square Mall dengan memanfaatkan momen Hari Autis tahun 2022, sehingga pameran ini juga dilaksanakan untuk mengkampanyekan apa itu autisme, karya apa yang bisa mereka hasilkan, dan peran apa yang mereka boleh lakukan dalam kaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Demikian video saya, kiranya boleh bermanfaat dalam peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Terima kasih.